Sekarang saya akan membahas software dari Nokia X antarmukanya. Meskipun sudah menggunakan Android Jelly Bean 4.1.2, namun Nokia memilih untuk mengkostumisasi secara penuh dari dasar sehingga ponsel ini tidak terlihat seperti berjalan menggunakan Android. Bahkan jika kita melihat ke bagian About, di sini tidak dituliskan Android sama sekali, di mana hanya tertulis platform versionnya yaitu Nokia X Software Platform 1.0. Jadi meskipun Anda sudah terbiasa menggunakan ponsel Android, namun jika Anda menggunakan ponsel ini tentu dibutuhkan beberapa saat baru Anda dapat mengerti dan memahami antarmuka ini. Sebenarnya antarmuka Nokia X ini sangat simple. Secara dasarnya hanya terbagi dalam dua bagian, yaitu satu halaman untuk menaruh icon-icon aplikasi yang ada di ponsel ini ditampilkan dalam bentuk tiles yang berwarna-warni seperti mirip-mirip dengan Windows Phone, dan satu lagi berupa halaman Fastlane, di mana di sini akan ditampilkan kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan di ponsel ini, sehingga mudah untuk Anda melakukan aktivitas tersebut kembali. Jika menarik ke bawah, maka akan ditampilkan bagian atas jalan pintas ke aplikasi alarm. Sedangkan di bagian home, jika tarik lebih ke bawah akan ditampilkan bar pencarian aplikasi. Karena jika Anda semakin banyak aplikasi yang diinstal, maka akan semakin panjang halaman ini turun ke bawah. Layaknya di Lumia, icon-icon ini juga dapat diubah ukurannya. Namun tidak sebanyak Lumia untuk kostumisasi, hanya terdapat dua pilihan ukuran dan pilihan untuk menghapus aplikasi. Harusnya tile ini dapat dipilih warnanya, namun untuk tes unit kami entah mengapa tidak terdapat untuk pilihan tersebut. Jadi untuk warna otomatis dipilih oleh sistem. Karena tidak memiliki drawer dan juga home screen, maka untuk menaruh widget tetap Anda dapat lakukan, namun di tempat halaman ini juga dapat dilihat sehingga tergabung dengan icon-icon aplikasi yang ada. Anda juga dapat membuat folder sehingga icon-icon dapat lebih terorganisasi dengan baik. Lalu bagaimana dengan notifikasi? Anda tetap dapat melakukan drop down dari atas, namun hanya menampilkan toggle-toggle untuk pilihan pengaturan secara cepat, seperti Wi-Fi, Bluetooth, mobile data, dan juga untuk silent, seperti yang ada di platform BB10. Jadi untuk notifikasi sendiri hanya terdapat di bagian lock screen, di mana akan terus bertambah dan akan penuh seiring dengan banyaknya aplikasi yang melontarkan notifikasi. Oh ya, Nokia X ini juga memiliki glance screen. Jadi di sini akan menampilkan icon-icon notifikasi yang ada, sehingga Anda tidak perlu selalu mengecek layar. Mungkin ini salah satu jalan keluar karena tidak adanya LED notifikasi di Nokia X ini. Layar juga dapat dilakukan dengan knock on, namun tidak terbatas untuk mengetuk layar saja. Namun seluruh bagian ponsel ketika Anda ketuk 2 kali akan menyalakan layar. Untuk notifikasi sendiri, Anda dapat membuangnya ke kiri, sedangkan jika Anda ingin langsung masuk ke aplikasi yang melontarkan notifikasi tersebut, cukup menggesernya ke kanan.
Sayangnya Nokia hanya memberikan spesifikasi yang terbilang minim, sehingga untuk performa tidak begitu memuaskan, masih terasa lag, dan tidak jarang kami menemukan crash. Karena tidak memiliki layanan Google, maka untuk beberapa aplikasi juga tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, kami menggunakan pet di sini. Dimana jika masuk ke dalam sebuah lokasi, maka aplikasi tidak dapat menampilkan maps karena Google Play Service-nya tidak terdapat, dan jika menekan OK, otomatis aplikasi akan crash. Sekian.